Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlan Firmansyah. Pada video kali ini akan melanjutkan pembahasan untuk seri keempat tentang materi perpajakan. Ini outline-nya. Ada dua hal pokok yang akan disampaikan pada video kali ini, yaitu objek pajak, terutama tiga jenis pajak yang akan diuraikan, yaitu PPh untuk pajak penghasilan, PBB pajak bumi dan bangunan, dan bea materai. Yang kedua, cara pengenaan pajak, terutama tiga pajak yang akan diuraikan pada video kali ini, yaitu PPh, PBB, dan bea materai. Nah, ini sekilas mereview yang sudah disampaikan sebelumnya untuk mempertegas pemahaman awal kita tentang pajak. Jadi intinya pajak itu adalah kontribusi wajib ya. Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi dan badan. Ini orang pribadi dan badan selanjutnya disebut dengan wajib pajak ya, yang bersifat memaksa ya, karena supaya dananya masuk ke negara ada paksaan, dan paksaan itu dituangkan dalam bentuk undang-undang dan tidak mendapat imbalan jasa secara langsung, karena balas jasanya nanti diberikan dalam bentuk pembangunan ekonomi, layanan pemerintah kepada masyarakat yang menjadi wajib pajak dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kontribusi pajak terhadap APBN sangat signifikan di Indonesia juga di negara lain. Contoh 2021 kontribusi pajak terhadap APBN itu mencapai 82,85% atau sekitar 83% dari total penerimaan negara dalam APBN. Nah, pertama kita bahas PPh ya, pajak penghasilan. Jadi kalau kita membahas PPh, kita bisa merujuk ke Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh. Kemudian juga ada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang tarif PPh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. PPh itu objeknya apa? Sesuai dengan namanya, PPh, pajak penghasilan. Berarti objeknya adalah penghasilan. Apa itu penghasilan dalam konteks undang-undang pajak ini? Jadi, penghasilan itu adalah setiap tambahan, nah di sini ada kata kunci, setiap tambahan kemampuan ekonomi ya, setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima oleh wajib pajak. Wajib pajak itu bisa orang pribadi, bisa badan ya, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Namanya bisa gaji, bisa tunjangan, bisa honor, bisa apapun, bisa dividen, ya bisa bunga, bisa bagi hasil, apapun namanya, masuk kategori penghasilan, maka itu menjadi objek dari PPh. Nah, berikutnya subjeknya. Kalau tadi objeknya, kita sekarang subjeknya. Siapa yang menjadi subjeknya atau wajib pajak PPh-nya? Ada tiga berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 2008 tadi tentang pajak penghasilan. Ada tiga subjek PPh itu. Yang pertama adalah orang pribadi, perseorangan ya. Orang pribadi yang memiliki objek pajak. Yang kedua badan. Badan itu PT, CP, yayasan, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah bentuk usaha tetap atau BUT. Ya. Tidak masuk kategori orang pribadi, tidak masuk kategori badan, tapi dia memiliki aktivitas usaha, hanya tidak memiliki aspek legal sebagaimana badan. Ya. Tidak dalam bentuk, maksudnya tidak dalam bentuk PT, CP, tapi dia memiliki aktivitas usaha yang sifatnya tetap, menjadi penghasilan bagi wajib pajak. Dan memenuhi kriteria peredaran bruto tertentu dari omsetnya, maka itu dikenakan atau ditetapkan sebagai subjek PPh. Jadi ada tiga subjek PPh, orang pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap. Nah, ini tambahan dari bentuk usaha tetap ya. Kalau orang pribadi sudah jelas, badan sudah jelas. Nah, kalau BUT, badan usaha tetap itu ini. Di bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi
yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat berupa tempat kedudukannya di Indonesia, cabang perusahaannya, kantor perwakilannya, gedung kantornya, pabriknya, ya, gudangnya, dan lain sebagainya, itu adalah termasuk badan usaha tetap, ya. Gimana kalau kantor perwakilan berupa duta besar, konsul, ya, atau beberapa lembaga internasional, lembaga PBB yang berkantor di Indonesia, nah, itu tidak termasuk BUT kalau yang seperti itu, ya. Jadi tidak termasuk BUT sehingga tidak termasuk subjek pajak. Nah, ini tarif PPh orang pribadi dan badan yang belum menjadi BUT serta melakukan kegiatan usaha. Nah, kalau belum menjadi BUT tapi melakukan kegiatan usaha, ada peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013, ya, bahwa tarif PPh bagi badan dan orang pribadi yang melakukan usaha dengan peredaran bruto yang tidak melebihi 4,8 miliar. Jadi dia memiliki usaha, ya, tarifnya yang peredaran brutonya adalah 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak, maka besarnya pajak itu adalah 1% dari omset itu sebelumnya, dan terakhir 2018 direvisi jadi 0,5%. Nah, contohnya lah UKM, ya, usaha kecil menengah, itu sekarang pajaknya 0,5% dari omset, bukan dari laba bersih, ya, dari omset sebesar 0,5%. Jadi yang termasuk kategori yang pertama ini contohnya adalah usaha kecil menengah, UMKM, itu UMKM atau UKM itu 0,5%. Usaha meliputi usaha dagang, industri, dan jasa seperti toko, kios, los, kelontongan, ya, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung, salon, dan usaha yang lainnya. Itu masuk kategori ini. UKM, usaha kecil menengah, itu 0,5% tarifnya. Nah, gimana kalau tarif PPh badan? Nah, kalau badan, tarifnya kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tadi itu adalah 25% dari omset, ya, yang peredaran brutonya di atas 4,8 miliar. Kalau yang di bawah 4,8 miliar tadi 0,5%. Nah, kalau badan sudah berbentuk badan dan omsetnya itu sudah di atas 4,8 miliar, maka pajaknya adalah 25% dari keuntungan. Kalau tadi yang di bawah 4,8 miliar itu 0,5% dari omset. Nah, kalau badan 25% dari laba, dari keuntungan. Nah, ini tarif PPh badan, ada relaksasi sehubungan dengan adanya pandemi, sehingga pemerintah melakukan relaksasi keringanan perpajakan dalam rangka perlindungan sosial kepada masyarakat. Maka Presiden Jokowi telah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan. Di antara isinya menetapkan tentang penyesuaian tarif PPh badan terutama, ya. Jadi PPh badan dan BUT dimulai 2020, tarif PPh badan dan BUT berlaku untuk tahun 2021 menjadi 22%. Ya, jadi ada diskon 3%. Tadi kan 25% untuk PPh badan itu mulai 2020 dan 2021 ada diskon 3% sehingga hanya 22%. Dari tarif PPh atau dari tarif pasal 17 Undang-Undang PPh nomor 36 2008 tadi. Dan 2022 diskon lagi menjadi 20%. Jadi 2021 diskon 3%, kemudian 2020 juga sama, dan nanti 2022 diskon lagi sehingga hanya 20%. Untuk perusahaan TBK yang sudah go public itu dapat diskon lagi 3%. Jadi lebih rendah dari tarif yang badan yang di atas ini, ya. Dari 20 yang ini 22% dan 20%. Untuk yang sudah terbuka, yang go public artinya yang menjual sahamnya di Bursa Efek itu dapat diskon lagi 3%.
Jadi untuk perusahaan TBK yang terbuka, yang sudah go public, yang sudah daftar di Bursa Efek, yang sudah dijual sahamnya di Bursa Efek, itu hanya 19% ya. Jadi 25% dikurangi 3%, didiskon lagi 3%. Jadi hanya 19%. Untuk tahun pajak 2020 dan 2021. Sedangkan tahun pajak 2002 menjadi 17%. Karena dapat diskon lagi tadi, potongan lagi ya, 3%, sehingga hanya 17%. Fasilitas untuk perusahaan TBK ada syarat tambahan, yaitu 40 sahamnya itu dimiliki oleh memiliki syarat tertentu, ini sebagaimana disampaikan di bawah nih ya. Jadi ada syarat tambahan, ada 40 saham. Nah, ini untuk tarif PPh orang pribadi ya. Jadi dengan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha. Tarif PPh-nya adalah kalau dia pendapatannya sampai dengan 50 juta, maka tarifnya 5%. Kemudian kalau 50 juta sampai dengan 250 juta, itu 15%. Tambahannya 250 sampai dengan 500 juta, tarifnya 25%. Yang di atas 500 jutanya itu 30%. Jadi berlaku tarif progresif untuk PPh orang pribadi di Indonesia. Nah, berikutnya, tidak semua penghasilan wajib pajak langsung dikenakan tarif yang tadi, yang 5%, yang 15%, yang 25% dan 30%. Tapi dari total penghasilan itu dipotong dulu untuk memenuhi kebutuhan wajib pajak dan orang-orang yang ditanggungnya. Nah, itu disebut dengan penghasilan tidak kena pajak. Untuk PPh pasal 21 terutama ya orang pribadi. Jadi kalau kita punya penghasilan 10 juta tiap bulan, tidak 10 juta dikalikan 5% ya, tapi ditotalkan dulu, kemudian dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Untuk apa? Untuk wajib pajak sendiri. Ini berdasarkan peraturan Menteri Keuangan terakhir 2016, ini peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang PTKP. Untuk wajib pajak PTKP-nya 54 juta. Untuk tambahan wajib pajak yang sudah menikah itu 4.500.000. Kemudian untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, PTKP-nya 54 juta. Dan untuk anak angkat, anak kandung atau siapapun yang itu menjadi beban ya ditanggung, di tanggungan sepenuhnya itu sebanyak 3 orang maksimal, maka PTKP-nya 4.500.000. Jadi PTKP ini bagian dari penghasilan yang tidak dikenakan pajak karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dari wajib pajak dan orang-orang yang menjadi tanggungan wajib pajak itu sendiri. Ini total penghasilan dikurangi dulu PTKP, baru nanti hasilnya PKP atau pajak penghasilan kena pajak. Nah, dari PKP itu, dari penghasilan kena pajak baru dikalikan tarif. Nah, itu adalah PTKP yang berlaku untuk PPh orang pribadi. Berikutnya kita bahas PBB. Nah, kalau kita bicara PBB, maka ada undang-undang yang bisa kita kaji. Pertama adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 94 tentang PBB. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 28 2009 tentang PDRB. PDRB itu adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Ya. Kenapa masuk ke sini? Karena PBB sejak 2014 ke sini PBB itu dibagi jadi dua nanti. Ada yang PBB untuk pajak pusat dan ada PBB yang masuk kategori pajak daerah. Nah, ini dia. Jadi sejak 2014 PBB bagi dua, ada PBB P3. P3 itu PBB perkebunan, perhutanan, pertambangan, itu masuk kategori pajak pusat. Masuk kategori pajak pusat sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 94. Jadi masuk ke pemerintah pusat. Ada juga PBB P2. PBB P2 itu apa? Pedesaan, perkotaan. Itu rujukannya pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019, masuk ke kategori pajak daerah, yaitu pajak kabupaten
kota. Itu PBB P2. Contoh perhitungannya ada biasanya di SPPT PBB ya. SPPT PBB, ini contohnya. Jadi kalau seseorang, saya misalkan memiliki tanah luasnya 800 dan bangunan 400. Jadi dari tanah 800 dibangun 400 meter, NJOP-nya untuk tanah itu adalah 300, untuk bangunan 350. Nah, berapa nih harus dibayar pajaknya? Caranya gini. Bumi dan bangunan luasnya 800 dikalikan harganya, hasilnya ini. Kemudian tanahnya, rumahnya 400 dikalikan harganya per meter, totalnya ini. Ditotalkan harga tanah, harga bangunan, namanya ini total NJOP bumi dan bangunan. NJOP itu nilai jual objek pajak. Kemudian dikurangi dulu NJOP TKP. Di soal ada NJOP TKP-nya di soal. NJOP TKP itu nilai jual objek pajak yang tidak kena pajaknya. Jadi sama kayak PPH, dari bagian PPH itu ada yang tidak dikenakan pajak, namanya PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Nah, di PBB juga ada NJOP TKP, nilai jual objek pajak tidak kena pajak, misalkan 10 juta, kebijakan pemerintah daerahnya. Maka totalnya NJOP PKP-nya, nilai jual objek pajak kena pajaknya 370 juta. Nah, tarif pajak ditetapkan pada daerah 0,1% misalkan. Ya, maka 0,1% dikalikan 370, maka hasilnya adalah 370.000. Ya. Itu contoh perhitungan PBB yang masuk kategori PBB P2, yaitu PBB untuk kabupaten kota. Nah, berikutnya terakhir biaya materai. Biaya materai ini sebelumnya merujuk kepada Undang-Undang 1385. Nah, kemudian tahun 2020 pemerintah membuat undang-undang baru tentang biaya materai, yaitu Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020. Ada perubahan tarif biaya materai berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020. Nah, ini yang terbarunya. Dari tarif biaya materai itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 itu adalah seperti ini. Pertama, biaya materai adalah pajak atas dokumen. Jadi yang dikenakan pajak biaya materai itu adalah dokumen. Dokumen itu apa? Dokumen itu adalah suatu yang ditulis atau tulisan dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Ya, itu dokumen. Pengertian dokumen. Tarif biaya materai dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 hanya berlaku satu tarif. Kalau dulu kita mengenal ada materai 3.000 dan 6.000, berdasarkan undang-undang ini hanya satu tarif, yaitu 10.000. Dan batas nilai dokumen yang memuat jumlah uang di atas 5 juta. Ya, jadi sejak undang-undang ini ada, hanya ada satu tarif, yaitu 10.000 untuk dokumen dengan jumlah uang, ya, memiliki nilai dokumen itu di atas 5 juta. Jadi yang di bawah 5 juta tidak perlu dikenakan materai, yang di atas 5 juta dikenakan materai, yaitu satu tarif, hanya Rp10.000. Nah, ini kalau dulu nih. Jadi kalau undang-undang sebelumnya ini 3.000 dan 6.000. 3.000 untuk apa? Untuk objek yang memiliki nilai, untuk dokumen yang memiliki nilai 250.000 sampai dengan 1 juta. Nah, materinya 3.000. Dan 6.000 itu semua dokumen yang di atas 1 juta. 6.000. Nah, berdasarkan undang-undang terbaru nomor 10 2010 ini, 2020 itu berlaku 1 Januari 2021, ya. Tahun 2021 mulainya hanya ada satu tarif, yaitu 10.000 untuk dokumen dengan nilai transaksi di atas 5 juta. Nah, itu materi yang saya sampaikan. Terakhir, ini adalah rekomendasi buku yang saya tulis. Materi tentang perpajakan ada di buku yang kedua ini. Bisa dipelajari, bisa didapatkan di toko buku online atau di penerbit Grapindo Bandung. Mudah-mudahan bisa menambah literasi, menambah wawasan semua pembaca
dan bermanfaat untuk saya juga untuk dunia perpajakan. Terima kasih, mohon maaf. Demikian, kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Kalau ada masukan juga silahkan tulis di kolom komentar. Sekiranya bermanfaat, bisa di-share ke teman-teman para penonton semua. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.